Baik, kita masuk ke bagian bab ketiga di analisis real, yaitu di barisan dan deret. Di bagian 1 pada bab 3 ini kita akan berbicara tentang barisan dan limit barisan. Apa itu barisan dan apa itu limit barisan di bilangan real? Silakan disimak. Nah, di barisan kita sudah dikenalkan baik itu di SMP maupun di SMA. Terutama barangkali masih ingat terkait dengan barisan aritmatika dan barisan geometri gitu ya. Jadi kalau misalkan di barisan aritmatika kita punya misalkan 1 barisan 1, 3, kemudian 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ya, kita juga punya barisan yang lain seperti barisan geometri seperti 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ya. Ini barisan geometri. Nah, kalau di barisan kita juga kenal yang namanya suku-suku gitu ya. Di suku pertama kita sebut ini sebagai suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, dan nanti seterusnya sampai suku ke n dan seterusnya ya. Begitu juga barisan geometri suku ke-1, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya, ini suku ke n gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya ya barisan itu tidak hanya terbatas pada barisan yang punya pola seperti ini gitu ya. Jadi secara umum yang namanya barisan itu sembarang bilangan gitu ya. Kita tulis misalkan x1, x2 dan seterusnya sampai xn gitu ya. Suku ke-1, suku kedua, dan tidak selalu ada pola. Itu tidak selalu ada pola. Dan tidak selalu membentuk barisan aritmatika maupun barisan geometri. Oke. Nah, di analisis real atau di bilangan real gitu ya, yang namanya barisan didefinisikan sebagai berikut. Jadi suatu barisan bilangan real atau disebut barisan di R adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli n ke himpunan bilangan real R. Ya, memetakan himpunan bilangan asli n ke himpunan bilangan real R. Jadi pada dasarnya di dalam secara matematis yang namanya barisan itu begini ya. Jadi kita punya himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli ini kita petakan ke satu bilangan real gitu. Misalkan di sini ya 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kemudian 9, 11 dan seterusnya. Ini 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5. Artinya pada dasarnya yang namanya barisan itu adalah kumpulan atau himpunan bilangan real yang punya urutan. Maksudnya punya urutan itu yang punya posisi gitu ya, sesuai bilangan asli. Jadi artinya ya 1 ini di posisi 1 atau di suku ke-1, di suku kedua, 5 di suku ketiga, 7 di suku keempat gitu ya. Jadi berapapun bilangannya. Jadi kalau misalkan saya juga punya barisan acak gitu ya, misalkan 2, 3, 1, negatif 1, 0, 5, 7, ini kan acak juga. Nah, ini juga barisan dan seterusnya. Ini juga barisan, seterusnya nanti berapa. Ya, ini di suku 1, suku kedua, suku ketiga gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau di bilangan real, di analisis real, kita notasikan barisan itu dengan tanda seperti ini, kurung gitu ya. XN artinya ini barisan XN itu yang memuat X1, X2 dan seterusnya. Di mana XN itu disebut suku ke N. Berarti kalau ada X1 ini suku ke 1. Ya, umum ya. Suku kedua X2 gitu ya. Suku kedua dan seterusnya. Nanti kalau XN ya suku ke N. Nah, suku ke N. Nah, beberapa contoh barisan ya seperti ini. Saya punya X itu barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ini namanya barisan konstan. Barisan konstan. Nah, kalau kita nyatakan ke formula barisan ya, ini kita tulis kurung 1 gini aja. Ini artinya barisan konstan yang isinya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, barisan konstan.
1. Artinya ini suku ke 1, pakai X ya, sudah bukan pakai U lagi, kita pakai X. Suku ke 1 atau X1 nya sama dengan 1, X2 nya juga sama dengan 1, X3 nya sama dengan 1, X4 nya sama dengan 1, dan seterusnya. Yang kita nyatakan sebagai kurung 1. Kemudian kalau di barisan yang kedua kita punya Y itu adalah 2, 4, 6, 8 ya. Kalau Y1 sama dengan 2, Y2 nya sama dengan 4, Y3 nya sama dengan 6, Y4 nya sama dengan 8. Kira-kira kalau diformulasikan jadi apa ya? Jadi 2n. Artinya barisan 2n, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya sesuai dengan urutan n ya, sesuai dengan urutan n. Kemudian kalau di Z ini nanti teman-teman bisa tahu bahwa ini 1/2, 1/4, 1/8. Nanti di sini lanjutannya 1/16 gitu ya. Atau kalau dinyatakan sebagai formulasi jadi 1/2 pangkat n. Ini barisan. Nah, kalau di sisi kanan, perhatikan kalau barisan X didefinisikan sebagai negatif 1 pangkat n, maka suku-sukunya kita urutkan kira-kira negatif 1 pangkat 1 berapa? Yaitu negatif 1. Kalau negatif 1 pangkat 2 berarti 1. Negatif 1 pangkat 3 berarti negatif 1. Negatif 1 pangkat 4 negatif 1 juga, dan seterusnya. Nanti kalau ganjil negatif 1, kalau genap 1. Suku ke ganjil negatif 1, suku ke genap 1, dan begini ya. Untuk yang kedua yang Y 2 pangkat n, berarti ini jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, dan seterusnya ya, suku-sukunya. Kemudian negatif 1/n. Negatif 1/n ini berarti negatif 1/1, negatif 1/2, negatif 1/3, dan seterusnya. Ini barisan ya, secara notasi maupun secara menuliskan elemen-elemennya. Nah, teman-teman sekalian, nah yang dibahas banyak di analisis real ini adalah terkait dengan limit barisan. Kalau di SMA atau di sekolah itu kita berbicara tentang suku keberapa, nilainya berapa gitu kan, itu kan mudah gitu ya. Kemudian kemudian jumlahannya atau apanya gitu. Nah, tetapi kalau di analisis real ini kita akan banyak melihat limit barisan. Nah, limit barisan itu apa? Perhatikan barisan-barisan berikut. Kalau saya punya barisan ini teman-teman, 2, 2, 2, 2, 2, 2, kira-kira bisa menebak nggak semakin ke sana bilangannya berapa? Semakin ke sana bilangannya akan sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2 semakin ke sana. Ya, kita dekat. Kemudian untuk yang barisan kedua saya punya negatif 1, negatif 1/2, negatif 1/3, negatif 1/4. Kalau dilanjutkan ya negatif 1/5. Nanti semakin ke kanan ada negatif 1/1.000.000, negatif 1/99.999, dan seterusnya ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, semakin ke sana ini nilainya akan semakin mendekat ke 0. Mendekat ke 0 ya. Karena penyebutnya semakin besar. Penyebutnya ini nanti akan semakin besar, naik terus ya. Penyebutnya semakin besar. Semakin besar penyebut, nanti nilainya akan semakin kecil. Jadi kita katakan dia nilainya akan semakin mendekat ke 0 gitu, mendekat ke 0. Mendekat ke 0. Jelas ini semakin mendekat ke 0, semakin ke sana. Ya, tidak pernah 0 ya, tidak pernah 0, tetapi nilainya semakin mendekat ke 0. Kemudian yang barisan ketiga ini kita punya barisan 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ya. Bisa kelihatan polanya ya, nanti ternyata polanya n per n plus 1 ya, n per n plus 1. Dan semakin ke sana nanti misalkan ke 275 per 276 ya. Dan ini teman-teman sekalian, ini semakin dekat ke mana kira-kira? Semakin ke sana nanti akan semakin mendekat ke 1 ternyata ya. Nanti boleh diperhatikan, nanti ternyata ini nilainya akan semakin mendekat ke 1, bukan ke 0 atau berapa, semakin mendekat ke 1.
Nah, kalau yang bawah ini juga nanti kita silakan perhatikan, nanti ini polanya adalah negatif /2 pangkat n. Negatif /2 pangkat n ya. Dan nanti ini penyebutnya semakin besar meskipun tandanya berubah-ubah negatif positif, tetapi nilainya sama-sama akan mendekat ke 0. Semakin ke sana akan mendekat ke 0. Semakin ke sana akan semakin mendekat ke 0. Itu di bagian kiri. Kalau di bagian kanan kita perhatikan barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Semakin ke sana semakin besar ini, kita nggak tahu semakin mendekat ke berapa. Yang jelas ini semakin ke sana akan semakin mendekati ke tak hingga, semakin terus semakin jauh semakin ke tak hingga ya. Jadi yang namanya barisan itu kan nggak berhenti, nggak ada hentinya, semakin ke sana semakin ke sana semakin ke sana, nggak ada hentinya. Kemudian kalau yang kedua ini kayak punya barisan 0, 2, 0, 2, 0, 2. Ini semakin ke sana semakin nggak jelas ke satu nilai ya. Ini nggak jelas ke satu nilai. Kalau yang bagian kiri tadi semakin ke sana semakin jelas ke satu nilai gitu, mendekat ke satu nilai. Ini mendekat ke 2, mendekat ke 0, mendekat ke 1, mendekat ke 0. Mendekat ke sama-sama mendekat. Meskipun tandanya berubah-ubah, tapi yang jelas dia semakin ke sana semakin dekat ke 0. Tetapi kalau yang 02, 02, 02 ini nggak jelas. Nggak jelasnya ya karena nggak mendekat ke satu nilai saja gitu. Loh, kenapa kok gak mendekat ke 1? Ya enggak bisa dikatakan mendekat ke angka 1. Tidak bisa dikatakan mendekat ke angka 1 ya, karena enggak jelas tadi ya 0 ya 2 ya 0 ya 2. Enggak pernah mendekat ke angka 1, enggak pernah lebih dekat ke angka 1. Jadi enggak jelas ke satu nilai. Kemudian yang ketiga ini juga sama, semakin ke sana semakin mendekat ke tak hingga. Nah, teman-teman sekalian, barisan yang semakin ke kanan semakin mendekat ke satu nilai, ini nanti akan kita sebut sebagai barisan konvergen. Barisan konvergen ya. Barisan konvergen dengan nilai-nilai ini disebut nilai limitnya. Nah, kalau barisan-barisan yang mendekat ke tak hingga semakin besar menuju tak hingga atau negatif tak hingga ya, atau gak jelas ke satu nilai, kita sebut mereka sebagai barisan divergen. Yang jelas tidak konvergen, maka kita sebut sebagai divergen. Ini mendekat ke satu nilai 0, 1, 2 gitu ya. Ini mendekat ke satunya konvergen. Nah, bilangan-bilangan ini disebut nilai limit barisan. Nilai limit barisan. Nah, ya, kata mendekat ke satu nilai ini nanti kita definisikan secara analitik seperti ini ya. Di analisis real, suatu barisan X N di R itu dikatakan konvergen ke X ya. Tadi ya dikatakan konvergen ke X. Kalau ada XN konvergen ke X. Nah, sini nulisnya jika untuk setiap epsilon positif terdapat n epsilon anggota n, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan n epsilon, xn memenuhi xn kurang dari x kurang dari epsilon. Artinya sebenarnya ini bahasa analitik dari semakin ke kanan semakin dekat ke x. Ini bahasa analitik dari semakin ke kanan semakin dekat ke x. Dekat ke X ya, semakin ke kanan semakin dekat ke X. Ini bahasa analitiknya. Ini namanya dekat ke X. Dekat ke X. Ini kan suku-suku ke N.
suku ke n ya, ini kan xn dekat ke x. Jadi nilai mutlak dari xn min x kurang dari epsilon ini bahasa analitik dari suku ke n dekat ke x gitu. Suku ke n dekat ke x. Nah, seberapa dekat ini epsilon ini menunjukkan seberapa dekat. Nah, nanti kita lihat saja, tapi tidak perlu terlalu diambil pusing ya, dipahami saja dulu. Nilai x di atas disebut limit barisan dari xn ya, dan dinotasikan limit xn sama dengan x. Jadi x itu limit barisan dari xn, atau kadang-kadang dituliskan xn arah panah x, itu artinya xn konvergen ke x dan x itu nilai limit dari xn. Kalau barisan tidak mempunyai limit, maka barisan tersebut dikatakan divergen. Nah, ini epsilon game terkait dengan penjelasan tadi. Kalau misalkan saya punya barisan xn itu sama dengan barisan 1/n atau barisan ini teman-teman, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1/5, 1/6 dan seterusnya. Oke, saya punya barisan ini ya, 1/n. Nah, kita bisa lihat bahwa ini limitnya, limit 1/n itu akan sama dengan 0. Apa artinya? Semakin ke kanan akan mendekat ke 0. Seberapa dekat? Nah, ini kita katakan epsilonnya. Ini misalkan kita cek, saya pengen di suku keberapa sih yang nilainya akan semakin dekat ke 0 gitu. Semakin dekat. Kalau saya diberikan epsilon sama dengan 1/5, maka mulai suku keberapa yang suku-sukunya itu jarak ke nolnya kurang dari 1/5, atau kalau ditulis 1/n dikurangi 0 itu kurang dari 1/5. Mulai suku keberapa? Kira-kira mulai suku keberapa? Kalau di sini 1/n dikurangi 0, maka dia 1/n juga ya, 1/n kurang dari 1/5. Kira-kira n mulai berapa yang dia lebih kecil dari 1/5? Dari sini bisa kita lihat bahwa n mulai dari 6 atau n lebih besar sama dengan 6. Ya. N lebih besar sama dengan 6 ini, maka nanti nilainya akan kurang dari 1/5 atau lebih dekat 1/5. Dekatnya lebih dekat dari 1/5. Ya. Jadi mulai dari n sama dengan 6 ini atau mulai dari suku ke 6 ini, maka nilai-nilainya akan lebih dari seperti mulai dari 1/6, berarti 1/6 itu kan 1/6 min 0 itu kan kurang dari 1/5 ya. Saya hapus dulu. 1/6 min 0 ini artinya lebih dekat ke 0, mendekat ke 0 ya. Ini kan sama dengan 1/6 dan dia kurang dari 1/5. Ini 1/6. 1/7 juga sama. 1/7, ini juga 1/7, ini juga kurang dari 1/5. Semakin ke kanan, ini kan nggak cuma 6, yang penting mulai dari 6, 7, 8, apalagi 1/1juta. 1/1juta dikurangi 0 itu sama dengan 1/1juta. Ya, dan dia lebih kecil dari 1/5. Kalau epsilonnya 1/5, maka n epsilonnya saya ambil 6. Karena mulai dari suku ke 6 ini, suku-sukunya itu mulai dari suku ke 6 ini, suku-sukunya itu kurang dari 1/5. Oke ya. Kalau diberikan kira-kira kalau diberikan epsilonnya 1/10, kira-kira mulai suku ke berapa yang jaraknya kurang dari 1/10? Mulai suku ke berapa yang jaraknya kurang dari 1/10? Mulai dari suku berapa kira-kira? Ya, bisa kita ambil mulai dari suku ke 11 ya. Mulai suku 11, maka ini nanti akan suku-sukunya itu akan nanti nilai jaraknya ke 0 kurang dari 1/10. Itu ini epsilon game. Jadi sebenarnya pembuktian ini mencari nilai itu n epsilon.
Ketika n lebih besar daripada n epsilon, maka jaraknya akan suku ke n akan semakin dekat ke x. Dekatnya sedekat epsilon. Nah, kalau di pembuktian seperti ini teman-teman sekalian, kalau di analisis real ya di pembuktiannya seperti ini. Kita akan membuktikan bahwa limit per n itu sama dengan 0 secara analitik. Ya, secara analitik. Nah, kita diberikan sembarang epsilon positif. Nah, karena tadi kita mainnya epsilon 1/5 gitu kan, epsilon 1/10. Epsilon ini harus sembarang gitu, epsilon harus sembarang, enggak harus 1/5. Jadi diberikan sembarang epsilon positif ya, epsilon positif. Oke. Nah, berdasarkan Archimedes property, sifat Archimedes berdasarkan Archimedes itu, setiap saya punya bilangan real yang lebih besar dari 0, selalu ada bilangan asli n gitu, sehingga 1/n ini lebih kecil dari 1 epsilon tapi juga lebih besar daripada 0 ya. Selalu seperti ini. Epsilon ya, nggak harus epsilon. Nanti kalau misalkan diberikan r lebih besar dari 0, maka selalu ada n sehingga ya 0 itu kurang dari 1/n kurang dari n. Selalu begitu. Tetapi di sini kan diberikan sembarang epsilon. Kalau diberikan sembarang epsilon, kata Archimedes selalu ada n bilangan asli sehingga 1/n itu kurang dari epsilon. 1/n kurang dari epsilon. Nah, dari sini kita pilih n epsilonnya itu sama dengan n yang ini. Pilih n epsilon sehingga saya taruh di sini, sehingga untuk n yang lebih besar sama dengan n epsilon, n besar sama dengan n epsilon yang sama dengan n tadi, berlaku apa? 1/n dikurangi 0 itu sama dengan 1/n, karena n itu lebih besar sama dengan n, ya n kecil lebih besar sama dengan n kecil, maka 1/n ini pasti lebih kecil dari 1/n. Ya. Karena n-nya lebih besar, n besar lebih besar daripada n kecil kan di sini, ya. Dan 1/n ini kata yang tadi kurang dari epsilon. Nah, ini pembuktiannya. Jadi 1/n min 0 kurang dari epsilon. Terbukti. Jadi ini yang diminta. Gini aja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau diberikan sebarang epsilon, saya pilih n epsilonnya itu sebarang n, di mana n-nya ini dijamin ada oleh Archimedes. Yaitu 1/n kurang dari epsilon. Sehingga kalau n lebih besar sama dengan n kecil lebih besar sama dengan n yang ini, maka saya tulis 1/n dikurang 0 itu sama dengan 1/n ya, karena nilai mutlak dan ini positif, dan dia 1/n ini kurang dari ini berdasarkan ini. Kemudian yang ini 1/n kurang dari epsilon itu berdasarkan ini, dua ini. Sehingga disimpulkan 1/n kurang dari epsilon. Artinya semakin untuk n yang lebih besar sama dengan n, maka nilai 1/n kurang 0 itu kurang dari epsilon, atau semakin dekat. 1/6 lebih dekat, semakin dekat ke 0. 1/n semakin dekat ke 0. Itu contoh pembuktiannya. Mungkin belum terlalu ambil pusing di sini ya. Jadi dikenal saja dulu. Nah, ini contoh yang lain, tapi silakan nanti dicoba pembuktiannya seperti apa. Nah, yang terakhir, suatu barisan di R itu memiliki paling banyak satu limit. Jadi tidak mungkin punya dua limit, gitu ya. Gak mungkin punya dua limit. Jadi kalau barisan di R itu ya dia punya limit. Kalau punya limit paling banyak satu. Kalau tidak satu ya berarti tidak punya limit.
Tidak mungkin ada barisan di R yang punya lebih dari satu limit, punya 2 limit, ya tidak mungkin. Karena barisan itu semakin mendekat ke satu titik, ya semakin mendekat, ya semakin mendekatnya ke satu titik. Kalau ada 02 yang tadi itu bukan berarti limitnya ada 2. Limitnya ada 2, limitnya ada 2 itu bukan, enggak bisa. Ada 2, 0 sama 2 itu enggak bisa. Jadi yang namanya ini artinya dibilang tidak ada limit. Kenapa? Yang namanya limit itu semakin mendekat. Itu kalau 02 itu tidak mendekat kemana-mana dia. Kadang mendekat ke 0, kadang mendekat ke 2, mendekat ke 0, mendekat ke 2. Itu artinya ya tidak mendekat gitu. Tidak mendekat. Nah, itu barisan dan limit barisan. Dan mungkin nanti akan dicoba cari, silakan dicari ya. Nah, silakan dicari ini ya, dikerjakan agar bisa lebih memahami terkait dengan barisan dan limit barisan. Silakan di pause bagian ini 1. Kemudian bagian ini juga silakan di pause, dan terakhir bagian ini silakan di pause untuk dikerjakan.